Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang cara memformulasikan pertanyaan wawancara radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Rosyida dengan NIM 120403222508. Cara-cara penyusunan pertanyaan wawancara dalam radio. Yang pertama, briefing. Sebuah pengarahan sebelum masuknya pada sesi wawancara agar tidak terjadi kesalahan ketika wawancara sedang berlangsung. Opening. Dalam pembuka atau opening berfungsi untuk memperkenalkan kepada pendengar mengenai topik wawancara dan narasumber. Opening tidak perlu terlalu panjang lebar, yang penting lengkap dan to the point. Pada opening, akan lebih baik jika menyampaikan poin-poin yang menarik dengan penekanan. Fungsi opening bukan hanya untuk introduksi program atau perkenalan program, namun juga sebagai sarana promosi kepada pendengar agar tertarik untuk menyimak program wawancara tersebut. Mengenai perkenalan dari narasumber, tergantung pada pertimbangan produser, apakah narasumber akan diperkenalkan atau tidak. Terkadang, ada unsur suspense yang ingin dibangun untuk menimbulkan rasa ingin tahu para pendengarnya. Bisa juga memang ingin membangun curiosity, sehingga narasumber disimpan dulu, sehingga pendengar menjadi penasaran. Perkenalkan, nama saya Marta Kusuma dengan NIM 1204032323551. Yang ketiga, ajukan pertanyaan. Menyusun daftar pertanyaan merupakan kunci keberhasilan suatu wawancara. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun pertanyaan. 1. Pertanyaan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Pertanyaan tidak bertele-tele dan tidak jelas sehingga dapat membingungkan narasumber. 2. Susunlah kalimat pertanyaan yang mewakili keingintahuan konsumen media Anda atau pembaca, pendengar, penonton. 3. Menggunakan pertanyaan terbuka, bukan pertanyaan tertutup yang jawabannya ya atau tidak. 4. Susun pertanyaan dengan susunan yang logis, tidak hanya antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lain, tapi juga antara pertanyaan dengan jawaban narasumber. Saya Rio Saputra Mangunsong dengan NIM 12040312065. Jika wawancara menyangkut topik yang sedang hot, aktual, dan banyak ditunggu orang perkembangannya, maka pertanyaan pertama bisa dimulai dengan pertanyaan yang paling penting terlebih dahulu, atau struktur piramida terbalik. Namun dengan tetap memperhatikan keramahan, kesopanan, dan tidak bergaya interrogatif dan paling tahu yang dapat membuat narasumber tidak nyaman dan defensif. 6. Jika topik wawancara adalah masalah ringan dan bernuansa human interest, maka pertanyaan bisa dimulai dari yang ringan, mudah, dan tidak memaksa narasumber untuk berpikir terlalu dalam. Untuk wawancara seperti ini, sebaiknya hindari pertanyaan yang sulit dan langsung menohok ke pokok permasalahan atau langsung ke hal yang lebih substansial. 7. Buat pertanyaan yang tidak menimbulkan salah interpretasi dan bermakna ganda. Buatlah pertanyaan yang tidak mudah diprediksi oleh narasumber, sehingga jawabannya narasumber tidak datar dan standar. 8. Jika dalam pertanyaan memerlukan disampaikannya data-data yang detail atau angka dan data statistik, maka buatlah seringkas mungkin dan dapat dipahami oleh narasumber maupun audiens Anda. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadhani, NIM 12040323719. 9. Hindarilah penggunaan istilah atau bahasa yang sulit dimengerti oleh narasumber dan pendengar Anda. Gunakanlah istilah atau bahasa yang lazim dan sudah
Ketahui maknanya secara umum. 10. Buatlah pertanyaan yang relevan kepada narasumber sesuai dengan keahliannya atau kompetisinya. 11. Hindarilah pertanyaan yang keluar dari fokus masalah yang akan digali. 12. Ajukan pertanyaan satu persatu. Jangan sekaligus beberapa pertanyaan karena narasumber cenderung akan memilih jawaban satu saja yang paling mudah dan tidak menjawab yang lain. Perkenalkan, nama saya Taufikul Hakim dengan NIM 120403166446. 13. Sebaiknya tidak mengawali pertanyaan dengan kata apakah, karena dalam makna akan cenderung mengiring narasumber menjawab singkat dan tertutup. Sebuah kalimat bisa menjadi kalimat pertanyaan tergantung dari intonasi yang Anda gunakan, tanpa harus mengawalinya dengan kata apakah. 14. Harus mengerti maksud dari awal kalimat pertanyaan yang digunakan. Seperti siapa itu digunakan biasanya untuk menanyakan sebuah nama, apa untuk mancing narasumber menyampaikan sebuah deskripsi, kapan untuk menanyakan atau menyatakan waktu dari peristiwa, di mana untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa, mengapa meminta penjelasan lebih lanjut, sedangkan di bagaimana untuk menyatakan pendapat narasumber terhadap suatu masalah. 15. Bertuturlah dan jangan membaca ketika menyampaikan kalimat pertanyaan. Kemudian 4, yaitu closing. Untuk bagian penutup diisi dengan kesimpulan dari pewawancara mengenai topik yang dikupas atau pribadi yang tengah diwawancarai. Tentu saja penyimpulan harus relevan sesuai dengan tujuan wawancara. Jangan sampai ketika tujuan wawancara adalah untuk memperjelas suatu kasus tertentu, kesimpulan justru menyinggung deskripsi kepribadian narasumber. Jika memungkinkan, berikan kesempatan atau kepada narasumber untuk menyampaikan pesan terakhir atau menekankan pada poin yang ingin diingat oleh pendengar. Setelah itu, baru menutup program wawancara dengan santun. Penyiar atau pewawancara mohon undur diri. Setel jingle program, kadang ditambah iklan sponsor, lalu acara resmi ditutup.